Shalom. Kita bersyukur bisa bertemu kembali dengan pemirsa. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah firman yang berjudul tentang perasaan-perasaan yang mematikan. Perasaan-perasaan yang mematikan. Apakah itu? Nanti akan kita pelajari perasaan-perasaan yang bagaimana yang kita tidak sadari sering kita lakukan, padahal itu sangat membahayakan untuk jiwa kita sendiri. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tunduk kepala sebentar untuk mohon berkat dari Tuhan. Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu, kuasa-Mu dari surga, supaya firman yang kami dengar, kami pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kami sedia untuk bertemu dengan Tuhan bila mana Engkau datang nanti. Memberkati semua para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat ini. Amin. Baik, perasaan-perasaan yang mematikan. Perasaan itu sekali ditanamkan di dalam kehidupan kita, maka itu akan bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah banyak. Sikap buruk mulai berkembang, membuahkan perasaan-perasaan yang mematikan, seperti tidak mau mengampuni atau tidak rela untuk mengampuni. Yang kedua, kepahitan hidup ini. Yang ketiga, ketakutan. Yang berikutnya, malu, rasa bersalah, kemarahan, kebencian, iri hati, rasa direndahkan, dan rasa kesepian atau rasa ditinggalkan. Menurut seorang dokter bernama Don Colbert, dokter ini pernah bekerja di rumah sakit Advent di Florida, Amerika Serikat. Dia menceritakan dari sekian banyak perasaan-perasaan yang mematikan itu, ada 3 trio yang sangat berpengaruh kepada kesehatan kita. Yang pertama, kepahitan. Yang kedua, kebencian. Yang ketiga, sikap tidak mau mengampuni. Inilah trio yang mematikan perasaan yang kita miliki. Apakah ini akan kita kembangkan atau kita matikan? Itu tergantung dari kita. Dampak dari perasaan-perasaan mematikan ini memengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya kepada kita sendiri, tapi berpengaruh kepada orang di sekitar. Jadi persis sama dengan virus yang mematikan ini. Nah, semua itu berawal dari pikiran. Pikiran akan mengarah kepada perkataan, dan perkataan akan mengarah kepada sikap. Seorang hamba Tuhan, Ellen G. White, mengatakan bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, mengatakan bahwa 9 dari 10 penyakit ini diawali dari pikiran, dan itu sudah terbukti. Para ahli telah membuktikan itu. Dari pikiranlah awal mula penyakit ini datang. Misalnya sebagai contoh begini, saya mempunyai bintik di tangan saya ini. Kalau itu saya pikirkan secara negatif, tiap hari saya liatin, saya los-los ya, mau tidur saya liatin lagi, bangun tidur liatin, jangan-jangan ini kanker, dan itu benar akan bisa menjadi kanker. Nah, pemirsa, ketika mengalami kemarahan yang serius, kekhawatiran dan stres akibat dari kebencian,
Hal itu akan menyebabkan satu, tekanan darah tinggi atau TDT, yang kedua migrain, yang ketiga penyakit jantung, yang keempat tukak lambung, yang kelima kanker. Ini bukan hanya berdampak kepada diri kita. Kalau kita marah kepada seseorang, marah yang berkepanjangan atau yang sangat serius, orang lain yang kita marahi bisa saja menderita seperti yang saya sebutkan tadi. Akibatnya, tekanan darah tinggi meningkat, kerja jantung lebih keras, peredaran darah menjadi kencang dan meningkat. Kenapa? Karena pada waktu stres atau marah atau ketakutan, pembuluh darah kita itu mengecil dan kaku. Karena menyempit, bukan mengecil tapi menyempit, maka aliran darah itu menjadi kencang. Kemudian perut kembung, gas meningkat, enzim pankreas berkurang, ulu hati terasa sakit, dan pencernaan pun terganggu. Pencernaan terganggu bisa dua macam, bisa juga diare, bisa juga sembelit. Itu tergantung dari kondisi kita. Baik, kita akan belajar dari Alkitab. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 18 mulai dari ayat 6 dan seterusnya, mencatat suatu peristiwa tentang Raja Saul. Raja Saul pada waktu itu berperang, Daud sebagai ajudannya juga perang. Cuma Daud mengalahkan lebih banyak. Oleh karena itu, rakyat Israel menyambut dengan gegap gempita. Semua kota di Israel, rakyatnya keluar semua menyambut datangnya sang pahlawan. Para perempuan menari-nari dengan membunyikan musik, ada rebana, ada kecapi dan sebagainya. Lalu mereka bernyanyi bersaut-sautan. Ayat 7 mengatakan, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itulah nyanyian yang dinyanyikan pada waktu Saul dan tenteranya pulang dari berperang. Hal itu sangat menyinggung perasaan Raja Saul. Di ayat 8 mengatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan yang diucapkan oleh para perempuan tadi menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Nah, di sini Saul mengalami suatu kepahitan di dalam hidupnya. Berpikir negatif, membanding-bandingkan, lalu membenci dan tidak mau mengampuni kepada Daud. Sering hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering marah oleh karena perasaan kita tersinggung, atau kita mengalami kepahitan hidup yang berkepanjangan, masa lalu yang tidak menyenangkan, selalu diingat, dan itu sungguh menyakitkan, pahit di dalam hidup kita. Kemudian berpikir negatif, membanding-bandingkan. Wah, kalau si A dengan si B begini, pendeta A dengan pendeta B begini, gereja A dengan gereja B begini. Dan biasanya orang yang membandingkan itu akan memandang rendah salah satunya yang dibandingkan tadi. Inilah perasaan-perasaan yang bisa merugikan kita, bahkan bisa mematikan. Hasil akhirnya Saul kemudian bunuh diri, ya. Oleh karena dia terdesak oleh tentara Filistin. Jadi pada peperangan yang lain ini, terdesak setelah Daud meninggalkan Saul karena dikejar-kejar oleh Saul sendiri. Saul berperang sendirian melawan Filistin, terdesak.
Dia berpikir, kalau saya nanti ditangkap oleh orang Filistin, saya akan dibuat bulan-bulanan. Oleh karena itu lebih baik saya mati sebelum ditangkap. Dia memerintahkan kepada ajudannya, bunuh aku, tapi tidak mau. Tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, kita tahu akhirnya pedang tadi ditancapkan di tanah dan Saul menjatuhkan dirinya di pedang yang runcing itu. Matilah dia. Itulah akhir perjalanan hidup Saul secara tragis. Dia tadinya seorang yang disegani, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dihormati, sekarang menjadi hina pada hari kematiannya di pemandangan Tuhan. Oleh karena apa? Memanjakan sifat yang ditaburkan tadi. Baik pemirsa, dari sini kita bisa simpulkan bahwa perasaan-perasaan negatif membuahkan kematian. Perasaan yang negatif membuahkan kematian. Kecemasan, ketakutan, bukan hanya kebencian. Itu satu rumpun yang dihasilkan oleh tanaman yang disebut perasaan negatif tadi. Itulah buahnya. Solusinya, saudaraku, solusinya hanya satu. Kita harus mencari Yesus. Mencari Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan di dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, maka aku akan memberi kesentosaan, akan memberi kedamaian, akan memberi kekuatan. Ini terjemahnya bermacam-macam. Ada yang Tuhan memberikan sentosa, kerjaan lama, ada yang memberikan damai dan kekuatan dan ketenangan ya, dan sebagainya. Intinya Yesuslah solusinya. Yesus yang akan memberikan ketenangan kepada kita. Ketakutan akan diubah menjadi berani, ya. Kebencian akan diubah menjadi kita menyayangi. Itu semua hanya kuasa Yesus. Pemirsa, mungkin di antara kita ada yang mempunyai perasaan negatif tadi. Mungkin tidak marah, mungkin tidak membenci, tapi perasaan takut. Takut menghadapi situasi sekarang ini. Takut oleh karena kesehatan kita yang kian memburuk. Takut karena masalah ekonomi. Takut oleh karena masalah pekerjaan yang akan datang. Kita tidak tahu bagaimana. Itulah perasaan takut yang mencekam dalam hidup kita. Tetapi kembali lagi, Tuhan Yesus akan memberikan keberanian, akan memberikan ketenangan. Oleh karena itu, pemirsa, sekaranglah waktunya kita untuk datang kepada Tuhan Yesus, menyatakan segala kelemahan kita, beban yang ada di dalam pundak kita, minta kepada Tuhan supaya kita dimampukan untuk menghadapi ini. Bahkan Tuhan siap untuk mengangkat kita. Ya, mungkin pemirsa masih ingat cerita lama, cerita seorang pendeta yang punya seorang putri yang lumpuh. Waktu pulang, pendeta ini membawa bingkisan yang besar. Putrinya mengatakan, biar aku yang membawa Bapak, aku yang membawa. Tapi bapaknya bilang, kau kan tidak bisa mengangkat barang ini. Bisa, berikan itu, letakkan di tanganku. Setelah itu Papa yang mengangkat saya, menggendong saya, maka saya akan mampu. Demikian pula pemirsa, saudara dan saya, kita tidak mampu menghadapi masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya
ada Bapa kita yang di surga, ada Sang Juru Selamat yang selalu menemani kita. Maka kita serahkan itu dan kita akan digendong, dipopong, dan kita akan mendapatkan keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Itulah pekabaran pada saat ini yang bisa saya sampaikan kepada saudara, bahwa perasaan mematikan itu harus kita buang, gantilah dengan perasaan yang menghidupkan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Mari kita syukuri kembali lagi dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman kepada kami pada saat ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami. Mungkin di antara kami, di antara pemirsa, ada yang mempunyai perasaan takut, ada yang mempunyai perasaan cemas dan sebagainya, bahkan perasaan-perasaan negatif lainnya. Tuhan tolong, buangkan perasaan itu, gantilah dengan perasaan damai sejahtera dari surga. Hadirlah di tengah kami Tuhan, supaya kami mendapatkan kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami, telah berjanji kepada kami, bukan oleh karena kami layak, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.